Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut saya akan mempresentasikan tentang selection of material for vertigo resistency, atau pemilihan bahan untuk tahan lemah. Nah, saya menjelaskan secara umum. eh Vertigo adalah material yang kondisinya di mana material itu sudah tidak layak dipakai, atau sudah sudah rusak atau sudah retak gitu, intinya tidak baiklah dipakai. Sedangkan selection material itu pemilihan bahan, yakni kayak pemilihan bahan gimana caranya untuk tahan terhadap fatigue itu, sifat kelelahan atau rusak gitu. Yang mana fatigue ini atau kerusakan ini bisa terjadi diakibatkan dengan aksial, maksudnya langsung dirusak, bisa juga dengan lentur dipakai terus-terusan, dan juga puntir atau ditekan dengan terlalu keras atau segini gitu. Saya lanjut. Nah, berikut adalah macam-macam dari bahan logam keramik, macam-macam bahan. Ya, ini ada empat, yakni logam, keramik, dan komposit. Yang mana eh, logam logam terdiri dari terdiri dari logam murni, atau kombinasi dari elemen-elemen alloy atau logam itu sendiri, yang memiliki sifat ku, kuat, ulet, sifat-sifat logam itu kuat, ulet, mudah dibentuk, dan bersifat sebagai penghantar panas juga bisa, dan penghantar listrik yang baik itu. Namun logam itu sendiri ada pembagiannya, yakni terbagi menjadi dua macam, yakni ferros, contohnya seperti besi, baja, seperti itu, besi. Ya, selanjutnya itu non ferros, ya kayak eh, tembaga, aluminium, itu. Bahan yang selanjutnya yakni keramik, yang mana keramik itu eh, molekul-molekul berdasarkan pada ikatan antara elemen logam dan non-logam. Keramik ini sendiri termasuk oksida, nitrida, dan karbida. Yang mana keramik ini eh, tahan terhadap bisanya bisa terisolasi dan tahan terhadap api. Seperti itu. Eh, Keramik itu dan keramik juga memiliki sifat keras, getas, dan penghantar panas dan listrik yang yang tidak baik atau buruk. Itu. Saya lanjut dengan bahan yang ketiga, yakni polimer. Di mana polimer itu bahan terbuat dari bahan organik, senyawa organik yang mengandung C, H, atau unsur logam lainnya. Ini dari bahan-bahan organik yang memiliki struktur itu molekul yang luas. Ya, kerapatannya itu rendah, penghantar panas dan listrik yang buruk, namun mudah dibentuk. Ini polimer itu. Selanjutnya ini komposit, yang mana komposit itu campuran antara entah itu bisa dengan logam dengan logam dengan keramik atau logam, intinya campuran dari bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi. Karena kriteria listrik, kriteria dan pemilihan bahan
dapat di apa ya, bisa dipaham apa ya, bisa ada di pertimbangan lah gitu. Tidak ada jenis material tersebut di pasaran dan mudah tidaknya diperoleh. Yang ketiga, memiliki sifat kebutuhan dalam proses pembuatannya. Jenis pemeliharaannya, bahan tersebut sangat mudah, tidak memiliki efek buruk terhadap di sekitarnya atau impact kepada diri kita sendiri. Yakni selanjutnya itu metode manufaktur yang diperlakukan tergantung dari jenis materialnya dan efek proses ini terhadap sifat material tersebut. Speknya itu spesifikasi produk dan keberadaannya dalam jenis yang sama. Dan yang perlu diperhatikan juga untuk pemilihan bahan itu dari harga juga, ekonomis atau tidak. Tuh. Bisa apa dilihat ini merupakan apa ya? Bagian-bagian ini density otik scale itu yakni pembagiannya ini dan bahan-bahan senyawa-senyawanya, polimer, keramik dan metal. Ah, dan saya ambil di bawah ini foto dari, ya saya lanjut slide ketiga. Nah, ini karakteristik dari Fatigui yang mana bahasa ini ada ada studi kasus atau ya, total kasus yang sudah diteliti yakni 242 kasus, yang mana 58-nya itu, ini 58-nya ini simple kelelahan sederhana. Yang 13%-nya itu static factoring. Yang 3%-nya itu dari korosi dan juga bisa dari pecahnya bahan. Dan SCD layer factoring ini yang tertunda, SCC level yang tertunda. Dan yang 11%-nya itu dibagi menjadi 3, yakni 15-nya itu kelelahan thermal, 12-nya itu kelelahan korosi, yang tiga ini ya ini kelelahan kontak bergurir. Yang terakhir yang 8 ini kelelahan siklus rendah. Nah, yang mana eh, pada kegagalan karena bahan ini modus kegagalan. Nah, modus kegagalan itu dibagikan menjadi dua kategori. Yang pertama itu modus kegagalan kuasi statik. Yang kedua itu modus kegagalan yang tergantung pada waktu. Itu. Dan jenis-jenis modul kegagalan kuantitatif itu dibagi menjadi apa? Ada satu kegagalan karena beban tarik, yang kedua itu beban apa? Tekanan beban itu kan beban tarik, sedangkan ini pengatakan tekan. Nah, dan untuk yang selanjutnya itu waktu itu pendekatan tegangan, regangan dan pendekatan mekanika patahan. Baik, saya lanjut. Faktor-faktor yang uh, di mempengaruhi fatigue yang bisa dipertimbangkan untuk memilih suatu bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu tegangan sikli. Yang mana tegangan sikli itu besar tegangan sikli tergantung pada kompleksi kompleksitasnya, geometri dan bebanannya pada bahan tersebut. Yang kedua itu geometri, yang mana itu konsentrasi strength akibat variasi bentuk geometri merupakan titik dimulainya fatigue cracks, ya, ya itu. Yang ketiga itu kualitas permukaan
Kualitas permukaan yang mana kekasaran permukaan dapat menyebabkan konsentrasi strength mikropik yang menurunkan ketahanan fatigue. Yang keempat itu eh, tipe material. Nah, tipe material itu setiap material itu berbeda-beda tergantung dari materialnya. Contohnya seperti komposit, polimer yang memiliki fatigue yang berbeda dengan metal gitu. Sedangkan itu kalau logam itu mudah meski mudah dengan korosi untuk bahan-bahan lainnya kan juga mempunyai mempunyai apa keunggulan dan juga kekurangannya tergantung dari kita bahan itu mau dibuat seperti apa. Selanjutnya tuh ke tegangan sisa, di mana tegangan sisa merupakan faktor seperti pengelasan, potongan, casting yang dan proses lainnya yang melibatkan panas, deformasi dapat membentuk perubahan tegangan sisa yang dapat menurunkan ketahanan fatigue pada material tersebut. Yang kelima itu, yang keenam besar adalah penyebaran penyebaran internal defense, yang mana cacat yang ditimbulkan akibat proses casting seperti gas, porosi, dan non metalik dan metalik dan void dapat menurunkan ketahanan fatigue. Nomor 7 itu arah beban. Arah beban untuk non-instropik material ketahanan fatigue diperangi oleh tegangan utama. 8 itu besar butir pada material tersebut. Pada umumnya semakin kecil ukuran butir akan memperpanjang fatigue. Jadi material itu semakin kecil butirannya, molekul-molekulnya itu juga semakin menghambat adanya tuh fatigue. Yang pertama itu faktor yang paling fatigue itu lingkungan, seperti kayak besi, logam gitu. Itu kalau ditempatkan di yang tidak kena hujan akan lama untuk kena kelelahan atau fatigue itu. Sedangkan kalau kena terus dengan air, apalagi dengan air dekat dekat pantai atau dekat air laut gitu, kan sangat berpengaruh untuk ketahanan fatigue itu. Yang ke nomor 10 itu temperatur. Nah, yang mana ini pernah dibahas juga sama Bapak Mirza pada pertemuan kemarin. Itu membahas tentang kapal Titanic, yang mana kapal Titanic itu bahan dari logam sudah diuji ketahanannya, keregangannya, kekuatannya gitu. Sudah diuji dengan pengujian di sana. Namun kekurangannya di sana itu tidak diuji pada suhu di bawahnya min 19 Celcius. Nah, yang mana kalau misal kita tuh kalau misal sudah terlalu dingin, itu ketahanannya juga berkurang. Gitu. Jadi temperatur juga sangat berpengaruh untuk ketahanan fatigue. Selanjutnya, nah ini adalah contoh yang barusan saya bilang. Ini dari penampang patah siklus tinggi suhu 19 min 19 Celcius. Ini dengan siklus tinggi, dan yang sebelahnya ini dengan siklus rendah. Ini contoh dari gambar hasil uji fatigue dari keadaan suhunya dengan turunan suhu. Dan ini adalah contoh dari bila bahan yang 19 min 19 Celcius ini, kalau di zoom 400K itu agak kelihatan seperti ini. Ya, kelihatan seperti ini pembahasan. Nah, selanjutnya ini sedangkan ini kan tadi min, sekarang ini yang plus di atasnya suhu normal lah gitu, 27 Celcius. Nah, bisa dilihat di diagram ini
siklus siklusnya dan ini tegangan bending bending maksimum. Setiap apa ya? Setiap bertambahannya siklus. Nah, itu apa ya? Bendingnya juga akan apa ya, ikut ikut ke atas. Yang hitam ini contoh dari apa ya, yang min 19 Celcius, dan yang ini 20 saja, suhu suhu biasa, suhu normal 27 Celcius. Bisa dilihat sendiri kalau misal makin di apa ya, ini siklusnya dari suhunya ini sangat berpengaruh untuk ketahanan dari material atau bahan. Lanjut. Nah, ini contoh bu apa ya? Ya, contoh eh, suatu diagram menunjukkan diagram kelelahan untuk logam besi. Yang mana logam besi ini logam besi feros dan logam bukan besi non feros. Siklus N siklus N ini, siklus N dan S N ya. Ini melampaui batas lelah. Lelahnya itu N kurang kurang lebih 10 pangkat 7 di ini, di tengah ini. Nah, 10 pangkat 7, baja dianggap mempunyai umur yang tidak terhingga atau kegagalan diprediksinya itu tidak apa ya, tidak bisa diprediksi. Namun ini apa ya, bisa ketahanan itu lama gitu. Pada suhu 10 pangkat 7 ini. Lanjut ya. Mungkin penjelasan dari saya sekian sekian dari saya. Sudah dari pembahasan dari tadi mengenai tentang pemilihan bahan, contoh dari apa ya, contoh dari pengujiannya serta faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk penempatan material dan juga pemilihan material dan kegunaan materialnya juga sudah dijelaskan ya tadi. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.